Halo, selamat datang di channel saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja dari Smart Xbot Net 89. Nah, langsung aja kita menuju ke videonya. Seperti apa sih cara kerjanya? Saksikan video berikut ini. Kita lanjut aja. Nah, di sini saya akan bahas yaitu mengenai target kerja. Yang namanya robot itu tentu butuh yang namanya target kerja, Bapak Ibu. Kita Smart Xbot itu sebenarnya hanya fokus di mata uang Euro USD saja. Jadi dia tidak bermain di mata uang yang lain. Kenapa? Karena dia memang paling paham, ibaratnya paling terlatih, paling ahli mengamati pergerakan nilai Euro USD ini tadi. Ya. Nah, target kerjanya Smart Xbot ini sebenarnya dia sehari itu bagaimana caranya bisa menghasilkan keuntungan kepada Bapak Ibu itu sebesar 1% saja per hari. Oke, tapi ingat ini namanya target kerja, bukan target profit. Ingat ya, ini namanya target kerja, bukan target profit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berbeda jauh. Kalau ngomongin target profit, itu namanya udah profit pasti. Tapi kalau namanya target kerja, ini nanti akan hasilnya itu bisa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu profit, ya kan? Dan mencapai target. Yang kedua, profit tapi tidak capai target. Oke, yang ketiga ya tidak profit atau loss di situ. Inilah yang dinamakan dengan target kerja. Bayangkan Bapak Ibu punya seorang salesman, Bapak Ibu suruh dia keliling dengan target penjualan sekian, pulang-pulang ya kan, ya pasti akan ada 3 kemungkinan. Dia pulang-pulang bisa menghasilkan keuntungan buat Bapak Ibu dan mencapai target, atau tetap sih ngasilin keuntungan tapi dia tidak capai target, atau dia malah loss seperti itu. Ya namanya risiko dagang ya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu mulai trading yaitu dengan modal $500 misalnya. Nah, $500 ini sama dengan 0,05 lot. Nah, karena Bapak Ibu tradingnya $500, maka target kerjanya 1% per hari sama dengan $5 per hari. Ingat ya, 1% dari 500. Nah, lalu contoh apa hasilnya gimana? Nih Bapak Ibu, yuk kita simak baik-baik. Ini kemarin nih tanggal 13 Bapak Ibu, tanggal 13 Oktober. Pada tanggal 13 Oktober, robot tersebut melakukan transaksi jam 12.49. Oke, dan pada waktu melakukan transaksi yang pertama, robot tersebut menghasilkan keuntungan $2,1. Masih ingat tadi targetnya berapa? $5. Karena 1% dari 500. Artinya robot itu akan cari lagi. Oke, profit. Nah, pada waktu jam 14.36 ya, ternyata dia malah loss. Nah, ini namanya risiko lagi. Tetap akan ada di mana robot itu memang tidak salah prediksi kapan dia melakukan pembelian atau melakukan penjualan. Oke. Nah, karena ini udah profit dan ini loss, malah saldonya kan minus, artinya robot tersebut kerja lagi nanti di yang ketiga ternyata dia mencapai profit jam 15:18 ini tadi. Di total masih belum nyampe target. Dia akan lanjut lagi jam 16:03 ya, dia trading lagi, hasilnya $2,15. Di total masih belum nyampe target, masih di bawah $5 karena targetnya 1% dari 500. Jam 16.37 Bapak Ibu tercapailah targetnya $3,35, sehingga dia kalau di total sama dengan $5,35 Bapak Ibu. Sorry. Nah, 5,35 ini. Artinya ini sama dengan ya udah dia profit dan mencapai target ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini tanggal, ya kita lihat bareng-bareng. Ini tanggal 12. Tanggal 12 Oktober kemarin, pada waktu jam 12 melakukan transaksi yang pertama, ternyata robotnya malah loss. Gitu. Lalu lanjut,
jam 2 siang, ya kan, robotnya profit. Tetapi kalau di total masih belum capai target kan, artinya robotnya masih kerja. Cari momentum lagi, kapan waktu yang tepat untuk kapan waktu yang tepat untuk transaksi. Yang OP yang ketiga, jam 15.20 profit lagi, tetapi masih belum mencapai target. Jam 15:50 transaksi lagi dan profit, tapi masih belum mencapai target. Hingga akhirnya nunggu lagi jam 6:21 itu profit. 1,3 udah profit. Nah, ini karena robot masih belum nyampe target, dia akan cari lagi. Tapi sepanjang perjalanannya mencari, belum ketemu momentumnya. Sehingga sampai malam udah tutup dan ternyata hasilnya adalah profit tapi tidak capai target. Karena targetnya tadi $500 kali 1% sama dengan $5. Oke. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Ini kemungkinan yang ketiga, tanggal 16 kemarin. Pada waktu transaksi yang pertama, dia profit. Tapi karena profitnya baru 2,4 sementara targetnya $5, dia akan cari momentum lagi, cari posisi lagi. Ternyata jam 11:49 ternyata malah loss. Oke? Dan ketika loss tersebut, dia cari lagi karena masih belum mencapai target. Dan pada waktu jam 12:22 ternyata loss lagi. Nah, ketika loss 2 kali, loss 2 kali ini maka dia akan stop. Sehingga ketika stop maka saldonya adalah minus 3,75. Inilah kemungkinan yang ketiga, yaitu tidak profit atau kalau orang bilang ya udah namanya loss. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan target kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paham. Oke. Jadi dari depo saya robot akan mencari target kerja 1% per hari ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan memiliki akun trading atas nama pribadi. Ya, jadi akun trading ini atas nama pribadi, katakanlah ada Pak Budi. Ya, Pak Budi punya akun trading sendiri. Atau misalnya Bu Maria punya akun trading sendiri. Dan karena masing-masing Bapak Ibu sekalian, saya dan teman-teman di sini itu punya akun trading atas nama pribadi, maka saldo itu bisa diambil kapanpun, tidak dikunci. Yang namanya profit ini Bapak Ibu bisa tarik kapanpun, atau modalnya Bapak Ibu mau tarik semuanya, itu tidak dikunci karena sifat di sini bukan diendapkan ke perusahaan, bukan, tetapi Bapak Ibu punya akun trading sendiri, punya saldo trading sendiri, tinggal tadi koneksikan robotnya yang bekerja. Oke. Nah, ini kalau $500. Bagaimana kalau di atas itu, Pak? Ayo kita hitung bareng-bareng supaya kita paham ya. Robot bekerja hanya di Euro USD. Target kerjanya 1% per hari ya. Deponya itu katakanlah $5.000, maka lotnya sama dengan 0,5 lot. Targetnya 1% dari 5.000 sama dengan $50 per hari. Oke. Kemungkinan yang pertama yaitu profit dan capai target. Tanggal 13 OP pertama profit, dia cari lagi momentumnya. Jam 14.36 ternyata loss, karena baru loss sekali dia cari lagi momentumnya. OP ketiga profit, 4 profit, 5 profit, dan ternyata ketika total sudah capai target maka dia stop. Di sini kita tinggal total 53,5, artinya dia profit dan capai target. Kemungkinan yang kedua sama seperti yang sebelumnya, yaitu profit tapi tidak capai target ya. Ya, oke. OP yang pertama, ternyata malah loss langsung. Tapi karena baru sekali, dia jalan lagi. Jam 14.06 profit, tapi masih belum capai target. Jam 3:20 profit lagi. Jam 3:50 profit lagi. Udah malam, masih profit lagi. Tapi ditunggu sampai malam, belum ketemu momentumnya. Maka dia sudah stop, ya kan? Dan ternyata hasilnya sama dengan 24,5. Inilah yang dinamakan profit, tapi tidak capai target. Oke? Dan yang ketiga adalah tidak profit atau ya udah namanya loss. OP yang pertama jam 11 profit, yang kedua loss, yang ketiga loss lagi karena dia sudah loss 2 kali, maka stop. Dan ketika ditotal nilainya sama dengan minus 37,5. Ini yang dinamakan dengan tidak profit atau loss. Nah, ini yang namanya ya trading seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang namanya trading tetap target kerja itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Tidak mungkin pasti profit.
Yang pertama, profit capai target. Yang kedua, profit tidak capai target. Yang ketiga, tidak profit atau loss. Oke? Saya ingatkan sekali lagi, akun trading atas nama pribadi dan nanti Bapak Ibu itu pegang master passwordnya dan juga investor passwordnya masing-masing. Karena pegang itu semua artinya Bapak Ibu punya kendali penuh, kuasa penuh terhadap akun tradingnya masing-masing. Saldo tidak dikunci, Bapak Ibu mau ambil kapanpun silahkan. Oke? Nah, Bapak Ibu tadi masih ingat, Pak, tadi target kerja itu nomor 3 ada kemungkinan loss. Berarti ada risikonya ya? Iya. Saya harus tegaskan sekali lagi yang namanya trading Bapak Ibu, terutama trading yang menggunakan leverage dalam hal ini adalah trading forex ya kan, foreign exchange, itu adalah aktivitas yang memiliki risiko. Oke. Nah, tentu robot ini harus dipasang, harus punya namanya manajemen risikonya dalam menghadapi loss itu. Manajemen risikonya apa? Yaitu yang pertama, loss maksimal ya, itu dibatasin 5% per hari. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ketika robot itu melakukan transaksi, itu udah ada pembatasnya, itu di 5%. Nah, 5% ini baru akan tercapai apabila robot tersebut melakukan pembelian itu di ujung, jualnya di ujung, dan salah total. Ibaratnya goblok ketemu apes gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Loss maksimalnya 5% per hari. Tapi sampai sekarang pun 5%-nya aja belum pernah terjadi loss 5%. Biasanya yang kejadian adalah loss maksimalnya adalah 2 kali per hari ya, 2 kali per hari. Jadi katakanlah nih, OP itu transaksi, OP pertama profit, OP kedua loss ya kan, ini loss nih udah dihitung 1, OP ketiga profit, OP keempat dia ternyata loss, ini udah dihitung 2, maka ini sudah langsung stop gitu Bapak. Ketika terjadi loss sampai 2 kali per hari, meskipun tidak harus berturutan itu, maka dianggap robot tersebut tidak bisa memprediksi pergerakan market. Nah, dengan manajemen risiko seperti ini dan cara kerja robot tersebut, selama kita berdiri, selama robot ini berjalan semenjak November 2018 ya, November 2018, Smart Export itu belum pernah MC, margin call atau saldo habis karena loss banyak ya, loss total lah istilahnya, belum pernah MC. Yang kedua, belum pernah sebulan itu tidak mencetak profit. Oke, Bapak Ibu bisa fokus ke sini, lihat di sini, yang biru-biru seperti ini itu artinya adalah profit. Tapi kalau yang kuning itu artinya adalah profit tapi tidak capai target. Merah itu artinya loss. Artinya kalau Bapak Ibu jeli ngelihat yang namanya trading seperti ini, bisa tercapai, bisa juga nggak tercapai target kerjanya. Tapi dengan seperti ini saja, sebulan itu, contoh seperti bulan Januari, itu menghasilkan keuntungan kotor 13,68%. Bulan Februari 17,01%. Bulan Maret 12,86%. Bulan April 13,46%. Bulan Mei 11,97%. Oke. Lalu bulan Juni 14,11%. Sorry, ini bulan Mei ya, Juli 17,33%. Wow. Agustus ternyata lumayan drop 7,32% Bapak Ibu. Ya. September 14,11%. Terakhir hari ini yaitu kita udah masuk Oktober, itu sudah di kisaran angka 11%-an Bapak Ibu. Oke. Nah, artinya apa? Smart Export dengan target kerja yang jelas dan manajemen risiko yang jelas, itu sebulan belum pernah mengalami yang namanya margin call semenjak berdiri, dan belum pernah sebulan itu tidak menghasilkan profit kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekali lagi, tetap Bapak Ibu harus ngerti bahwa yang namanya trading seperti saya bilang adalah aktivitas yang memiliki risiko. Dan yang namanya market itu dinamis, sementara robot itu statis. Artinya pasti akan ada momen-momen di mana robot tersebut logika kerjanya itu tidak cocok dengan pergerakan market, yang mengakibatkan ya kan itu sering loss. Contoh bulan Juni, Bapak Ibu bisa cek nih bulan Juni. Bulan Juni ini loss. Nah, ketika terjadi loss seperti ini ya kan, itu biasanya manajemen melakukan evaluasi. Nah, ketika evaluasi seperti ini, ya kan, itu akan dilakukan yang namanya upgrade.
upgrade logic smart export-nya supaya dia bisa menghadapi pergerakan market. Dan ini terbukti. Meskipun ketika setelah di-upgrade dia masih loss 2 kali, tapi semenjak ini itu sudah belum pernah loss lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya minggu ke 1, 2, 3, baru minggu keempat baru dia ketemu loss lagi. Begitu juga di bulan Agustus Bapak Ibu. Ini Bapak bisa lihat ya, di bulan Agustus itu tanggal pertama itu loss. Tanggal kedua loss, tanggal ketiga loss lagi. Nah, disinilah manajemen juga pasti melakukan evaluasi. Sampai akhirnya di pertengahan Agustus ada yang namanya upgrade smart export lagi. Nah, setiap Bapak Ibu lihat di sini adalah upgrade atau maintenance itu tidak dipungut biaya apapun. Karena robot yang Bapak Ibu miliki, smart export ini berlaku seumur hidup. Itu sudah free upgrade dan maintenance Bapak Ibu. Jadi udah termasuk, ya kan? Nah, ini salah satu nilai kelebihan yang ada di Smart Export. Jadi kalau kita ngomongin robot trading itu sebenarnya bukan masalah seberapa besar dia menghasilkan profit. Karena tetap ingat Bapak Ibu ya, market itu dinamis, robot itu statis. Yang kita lihat sebenarnya apa? Bagaimana respon manajemen pengelola robot terhadap kinerja robot. Sehingga ketika terjadi kinerja seperti ini, manajemen bergerak tanggap, dia melakukan upgrade dan akhirnya menjadi membaik. Dan terbukti semenjak terjadinya upgrade, robot tersebut kinerjanya membaik. Gitu. Apakah mungkin di waktu kemudian lagi akan terjadi badai? Ya mungkin saja seperti Juni dan Agustus. Tetapi kita tahu bahwa manajemen itu tanggap, ya pengelola robot kita tanggap, dan mereka pasti akan melakukan evaluasi di situ Bapak Ibu. Oke? Nah, setiap kali evaluasi, upgrade, maintenance itu udah free, Bapak Ibu miliki Smart Export itu berlaku seumur hidup. Nah, karena robot ini berlaku seumur hidup, oke, dan udah free upgrade dan maintenance, tentu pengelola membutuhkan pemasukan, ya, membutuhkan pemasukan supaya bisa berlaku seumur hidup. Karena nggak mungkin kalau nggak ada pemasukan Bapak Ibu. Pemasukan ini yaitu dari bagi hasil atau sharing profit trading gitu. Inilah yang namanya bagi hasil. Ya, bagi hasil maksudnya apa Pak? Jadi profit yang kita terima, ya kan, profit yang kita terima itu masih profit kotor atau gross. Nah, ini nanti akan dipotong bagi hasil. Nah, setelah dipotong bagi hasil, inilah baru menghasilkan namanya profit bersih atau net. Ya, profit kotor itu gross, dipotong bagi hasil, baru menghasilkan profit bersih. Pak, berapa Pak bagi hasilnya? Bagi hasil ini nanti akan tergantung jenis robot Smart Export yang Bapak Ibu miliki. Karena bagi hasil ini berbeda-beda. Katakanlah Bapak Ibu memiliki robot yang jenisnya adalah katakanlah Pro Trader. Bagi hasilnya yaitu 60 banding 40. Jadi kalau di sini Bapak Ibu dapat profit $100, ketika ada bagi hasil 60-40, yang Bapak Ibu terima adalah 60%-nya. Jadi profit bersihnya sama dengan $60. Ini yang namanya bagi hasil Bapak Ibu. Oke, semoga cara kerja dari Smart Export Net 89 ini dapat kalian pahami. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya yang mungkin akan membahas tentang bagaimana cara kita memiliki Smart Export dari Net 89. Oke, sampai ketemu lagi.